Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys, Adrian Fitra di sini. Oke, video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang pergerakan Bitcoin dan ETH dan kripto yang ada kenaikan kurang lebih 5% selama 24 jam terakhir ya guys ya. Bisa dilihat nih, sempat sampai 62.000, sekarang udah ada di 66.000 ya, 6,5% ya guys, naik selama satu hari. Ya seperti biasa, jika kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe channel ini, like pada video, dan jangan lupa juga subscribe dan berikan komentar kalau teman-teman mau ada pertanyaan. Oke guys, jadi banyak orang di media sosial saat ini sedang merayakan kenaikan harian ya, padahal turunnya udah dari 120.000, kita kan turun terus, tapi pada saat ada bounce 5-6% kayaknya udah kenaikan yang luar biasa buat teman-teman di sosial media ya guys ya, kayak gitu. Dan nggak peduli dengan noise harian, dan yang kita peduli adalah struktur makro ya. Jadi Bitcoin ini naik 5%, hari ini menembus level resistance yang jangka pendek bisa dilihat udah sempat menembus di MA 50 nih kalau nggak salah, yang 1 jam ya, kayak gitu. Dan juga dan kita masih berpikir bahwa ini hanya kenaikan sementara kayak gitu kan, yang kita masih ada koreksi lanjutan. Walaupun kemarin sudah kita bahas juga di weekly chart, kemarin sudah kita bahas bahwa salah satu analisa weekly ini ya, kita sudah menyentuh bottom di RSI ya. Ya ini guys, kayak gitu. Jadi, dan walaupun beberapa kali kejadian, walaupun kita sudah menyentuh RSI di bottom ini yang udah terkena garis support, ya kita tetap masih bisa turunnya. Jadi ini kurang lebih seperti ini guys polanya. Jadi kita naik dulu sebentar, turun, dan ini ada FTX crash, baru akhirnya kita recover lagi kayak gitu. Oke, jadi pertanyaannya kenapa Bitcoin naik hari ini? Oke, banyak narasi di luar sana guys yang bilang karena makroekonomi tertentu, terus ada dana ETF yang kembali positif, tapi pada akhirnya juga harga bergerak ya karena likuiditas guys. Jadi balik lagi, itu salah satu faktor penentu yang terbesar ya. Ini tadi RSI. Oke, dan juga kita masih belum bisa menembus daripada MA berapa ini? MA 200 ya guys ya. 200 kita masih di weekly, kita masih tertahan di sini. Jadi kemungkinan kita masih struggling di sini, lalu kita bisa turun ke bawah kayak gitu kan. Walaupun banyak beranggapan kita masih bakalan naik kayak gitu, dan mungkin kita bahkan di area ini mungkin akan dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari bull market support band juga, kita masih jauh nih guys. Jadi bisa jadi mungkin kita akan melihat bull market support band ke sini, lalu kita akan naik koreksi ke sini sampai 75.000 atau 80.000. Setelah itu baru kita koreksi lagi ke bawah seperti ini. Nanti pada saat September baru kita mengalami bounce ya ke atas. Oke. Jadi gitu guys. Jadi kalau kita lihat bull market support band, bahwa kita masih ada terlihat masih membutuhkan koreksi ya guys ya. Kayak gitu. Jadi sekarang ini per hari ini bull market support band ada di 88.000 kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin naik dalam beberapa hari, 5 hari, karena ada analisa juga yang menganalisa bahwa ada kemungkinan bahkan naik nih 5 hari dulu habis baru turun lagi kayak gitu. Dan secara historis, fase siklus seperti ini Bitcoin suka menguji kesabaran para investor ya. Jadi kita melihat validitas yang memeras pemain jangka pendek, dan kenaikan 5% ini secara teknikal didorong oleh pelemahan sementara pada indeks dolar Amerika. Bisa lihat di sini. Nah ini guys, kalau kita lihat ada sempat ada pelemahan kemarin kayak gitu kan, terus habis itu Senin, terus akhirnya sekarang lagi recover lagi kayak gitu. Jadi bisa dipacu juga, dan teorinya biasanya kalau pada saat DXY turun, maka harga Bitcoin bisa naik sebaliknya guys, kayak gitu. Walaupun kalau kita lihat ini dari Januari, sempat Oktober
September Oktober pada saat Bitcoin turun ya DXY-nya naik kayak gitu kan, terus sampai sekarang udah turun lagi kayak gitu. Maka dari itu ini bisa dibilang bahwa kita lagi bisa bernapas ya. Jadi kalau menurut saya kalau teman-teman bermain jangka panjang ya, bisa menunggu bull market support band ini, karena bull market support band salah satu parameter yang cukup akurat. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita off kan semua ini, oke, kalau kita lihat di sini guys, nah ini selama belum ada daily close di bull market support band seperti ini, jadi kemungkinan kita masih berada di fase bull market kayak gitu. Jadi teman-teman bisa terus memantau ya. Salah satu parameter ini ya bull market support band guys, kayak gitu. Oke, lalu selain itu juga kita juga bisa lihat dari Ethereum sendiri. Nah, ini dari Ethereum nih guys, bisa dilihat juga bahwa sekarang kita itu belum tahu apakah kita sedang berada di posisi konsolidasi ini sebelum kita balik lagi ke atas ya. Oke, kita mau lihat. Oke, kita balik lagi ke sini. Atau malah kita hanya ingin menguji support band yang ini sebelum kita turun lagi ke bawah. Nah, seperti ini guys. Nah, kayak gitu. Jadi do your own research selalu sebelum teman-teman mengambil keputusan. Kayak gitu guys. Oke, atau ini yang malah membuat kita masih bisa koreksi sedikit lagi menuju bull market support band yang paling bawah, baru setelah itu kita mungkin mengalami rally pendek kayak gitu kan, atau malah kita mengalami rally yang lebih tinggi lagi kayak gitu guys. Karena ini salah satu merupakan support yang kuat ya. Contoh misalkan ini nggak bisa menembus support, lalu dia akan balik lagi ke atas kayak gitu kan guys, bounce. Lalu ini juga pada saat sudah menembus support band, lalu dia akan terus berada di sini guys, kayak gitu sampai dia menyentuh home, lalu lower band bull market support band baru naik ke atas. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan weekly chart. Nanti hari Senin jam 7 pagi waktu Indonesia Barat biasanya ketahuan tuh kalau misalkan kita bisa menembus ke atas, jadi kemungkinan ya kita akan bisa naik lagi guys. Atau misalkan ini green, lalu dia akan coba lagi menembus resisten, lalu dia bisa naik ke atas. Atau malah nggak kuat, dia akan turun ke bawah ke 1400 dan baru naik ke atas. Oke, jadi teman-teman kita masih harus banyak bersabar ya. Tapi kalau mau main jangka pendek silakan kayak gitu. Tapi balik lagi di your own research ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi dan kalau kita mau lihat grafik ETH BTC sendiri, oke, kurang lebih ini guys ya. Oke, kurang lebih ETH udah terkoreksi beberapa minggu terhadap Bitcoin, dan mulai 2 minggu ini atau minggu ini kita udah mulai mengalami ada bounce ya kayak gitu. Kita belum bounce yang terlalu sih karena masih di area ini guys kayak gitu. Dan banyak yang bilang bahwa ini udah bottom lalu kita akan naik, tapi ada beberapa analis juga bahwa menginformasikan bahwa kita akan turun. Dan kemarin salah satu ada dari Ben Cowen, dia udah sampaikan juga bahwa di sini sekarang posisi kita ada di sini guys kayak gitu. Mungkin kalau bisa di zoom, nah kita ada di sini sehingga kita tuh sekarang berada di lower band, lower Bollinger Bands ya kayak gitu, Bollinger Bands, lower Bollinger Bands dari midterm year 2014, 2018 dan 2022 kayak gitu guys. Jadi medianya di sini, ini lowernya nih high-nya. Jadi memang ada kemungkinan kita akan mengalami koreksi yang naik sebentar kayak gitu kan selama 5 atau 10 hari, lalu setelah itu kita akan koreksi lagi lebih dalam. Tapi balik lagi do your own research ya guys ya. Jangan
percaya sama satu informasi, satu chart. Jadi teman-teman harus lakukan namanya riset kayak gitu sebelum mengambil keputusan. Oke, lalu kalau kita lihat dari liquidation chart juga lumayan juga yang terlikuidasi 24 jam terakhir gitu kan, ada kurang lebih total 95 juta yang short dan long 532 juta kayak gitu. Karena kalau long itu akan terlikuidasi pada saat harga turun dan short itu sebaliknya kayak gitu guys. Lalu kalau untuk liquidation heat map sendiri juga bisa dilihat yang di 64.000 kayak gitu kan sebelumnya, yang di 64.000 sebelumnya ini udah habis kena likuidasi kayak gitu 32 juta kayak gitu kan guys, 32 juta dolar. Kalau kita tarik 48 jam terakhir, nah itu banyak banget di sini guys nih, 63.000 kayak gitu kan. Nah ini terlikuidasi kayak gitu. Oke, jadi do your own research guys, hati-hati kalau pakai leverage kayak gitu, pasang stop loss jangan lupa. Dan ini total net inflow dari ETF yang saya bilang salah satu parameter pada saat udah mulai inflow-nya naik lagi, ada kurang lebih 3.999 BTC masuk atau 53 billion US dollar masuk total net ya. Kalau daily-nya 257 juta dolar. Nah itu membuat kepercayaan market bahwa wah ini ETF udah mulai buy lagi nih kayak gitu, jadi mulai ikut-ikutan. Dan kalau dilihat juga dari tanggal 11 ya kayak gitu, ini merupakan pembelian yang cukup besar ya, 4.000 Bitcoin ya guys ya kayak gitu. Walaupun sebelumnya sempat ada tapi ini langsung nih total nih ya, total dari 2026 sampai 2024. Jadi kita lihat dari seminggu terakhir juga ini angka paling besar, sehingga membuat kepercayaan market bahwa wah ini Bitcoin kayaknya udah mulai bottom nih, seperti itu guys. Lalu ini US yield government bond juga bisa diperhatikan nanti sama teman-teman. Dolar index tadi udah. Oke, next berarti kita lihat juga dari beberapa gambaran makro tadi guys. Kalau kita lihat di yield curve ini, apa yang terjadi dengan suku bunga. Jadi pada saat ini pasar lagi mencoba memprediksi langkah bank sentral selanjutnya. Jadi kenaikan 5% hari ini bertepatan juga dengan sentimen bahwa bank sentral mungkin akan melonggarkan kebijakan lebih cepat dari perkiraan karena data ekonomi yang sedikit mendingin. Tapi ingat lagi prinsip diminishing returns atau keuntungan yang semakin berkurang dan siklus yang memanjang. Oke, itu jadi teman-teman harus jadi perhatian juga. Dan kita tidak bisa mengharapkan Bitcoin untuk terus melaju naik dalam garis lurus yang linear tanpa ada koreksi yang menyiksa atau permainan akumulasi yang membosankan. Seperti kita lihat di fase-fase sebelumnya, ini ada fase membosankan di sini, kayak gitu. Bisa dilihat nih guys. Oke, dari 2022, kalau mau dilihat 2022 sampai 2023 Oktober Juni, berarti 1 tahun lebih, 498 hari, kayak gitu guys. Jadi kita berada di harga yang ya di situ-situ aja kayak gitu kan. Jadi berarti kalau teman-teman naruh uang 100 juta di 12 Mei 2022, jadi 23 Oktober 2023 masih harganya yang sama kayak gitu. Ataupun di cycle sebelumnya juga, cycle ini kan kayak gitu guys. Nah ini juga kayak gitu, ini fase yang membosankan dari Mei 2018 sampai Juni 2019 ya gitu kan, 387 hari atau 1 tahun lebih ya kayak gitu guys. Jadi membosankan. Terus habis itu juga sempat turun lagi COVID kayak gitu kan guys, terus habis itu baru naik. Jadi siap-siap guys, kita akan mengalami fase tersebut kayak gitu. Oke, lalu fokus pada ROI yang disesuaikan dengan risk ya guys ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita bahas tentang Twitter guys di sini. Oke, yang pertama dari Greg Van Legend, bahwa dia percaya bahwa Bitcoin rebound from the lower trend line of the channel. Nah ini guys kayak gitu. Dan dia yakin bahwa kita akan bounce ke atas. Jadi Greg Van Legend percaya bahwa ini kita udah bottom dan kita akan menuju ke 400.000 kayak gitu guys. Balik lagi, do your own research. Jadi jangan langsung percaya terus habis itu langsung berarti harus all in ya, langsung beli Bitcoin sekarang juga. No, kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus
riset lagi. Dan ini juga sama, kemarin udah kita bahas juga dari weekly. Jadi bottom tuh kurang lebih udah menyentuh ya, walaupun di sini ada FT crash, maka dari itu turun sekali lagi kayak gitu. Dan dia yakin bahwa melihat RSI dan juga combine dari sini bahwa kita sudah menyentuh ATH dari tahun 2021, berarti kemungkinan besar bahwa kita akan naik kayak gitu guys. Dan kalau kita lihat dari S-Crypto juga ada informasi bahwa Coinbase udah mulai flips positif for the first time in 6 weeks. Kayak dan institutional buyers are back. Jadi institutional buyers sudah mulai beli lagi, sebelumnya udah 6 minggu ya guys, itu jual terus sekarang beli, maka dari itu percaya. Tapi kalau kita lihat dari sini juga dari Oktober juga jual dan sempat beli beberapa hari lalu habis itu jual lagi, maka dari itu kalau saya pribadi belum bisa percaya sepenuhnya karena masih menunggu bull market support band juga kayak gitu guys. Oke, next adalah dari Binance, somewhere out there millions are meeting Bitcoin for the first time. Jadi bisa dilihat bahwa dari tahun 2022 kayak gitu, ini data dari Google Trends dari 5 tahun terakhir bahwa yang mencari Bitcoin itu di beberapa hari terakhir ini itu mengalami lonjakan yang signifikan sekali kayak gitu kan, yang dimana orang udah mulai mencari tahu lagi apa sih Bitcoin gitu kan. Dan ini biasanya signal yang bagus untuk masuk guys kayak gitu, karena ini merupakan retail ya, retail udah mulai masuk, atau malah sebaliknya news goreng berita biar harganya naik kayak gitu kan, terus mereka jual terus harga turun lagi ke bawah. Jadi be careful guys, beware. Lalu dari INL CNC, Bitcoin next resistance level DLTH atau long term holder through list price currently sits at 60,800, jadi 60.800. Gitu kan, daily close above this level is needed. Jadi memang kadang kita perlu harga di bawah long term holder. Nah, seperti yang terjadi di cycle sebelumnya 2023, 2022 atau 2018 2019 kayak gitu guys. Jadi setelah itu baru kemungkinan kita bisa naik. Lalu dari CryptoSet juga BTC fifth consecutive red month. Nah, ini udah kita bahas dari kemarin bahwa udah ada 5 kali red month, jadi kemungkinan kita atau 6 kali atau 7 kali kita bisa naik dalam beberapa bulan. Oke, next lagi dari Max, sama it's back and trendline support kayak gitu kan. Kalau teman-teman mau lihat di sini, kalau kita cek guys langsung sini, coba kita cek weekly. Oke, tarik dari sini garisnya. Oke, nah ini guys kayak gitu. Jadi banyak analisa yang beranggapan bahwa kita udah berada di bottom. Tapi kalau kita tarik lagi, ngambil garis dari week yang satu lagi ya, kita masih mungkin bisa turun lagi ke 1.600 kayak gitu. Atau kalau kita tarik tadi dengan menggunakan ETH logarithmic, yaitu bahwa kita masih bisa turun ke sini kayak gitu guys. Jadi do your own research, balik lagi. Oke, lalu dari CryptoServe membahas tentang Bitcoin domination. Jadi Bitcoin domination ini salah satu indikator untuk alt season ya. Jadi ada Bitcoin, ada alternative coin. Alternative coin itu adalah koin-koin yang selain Bitcoin, ada ETH, ada XRP, BNB, Solana dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau misalkan Bitcoin domination itu turun, kemungkinan besar harga altcoin itu naik kayak gitu kan di sana. Jadi kita lihat aja guys. Selanjutnya Mr. Crypto, dia menampilkan grafik dari bull market comparison dari post halving. Jadi tarik dari post halving dari 4 cycle kayak gitu kan. Bisa dilihat bahwa cycle sekarang kita sebenarnya masih berada di, kita tarik garis terus, masih berada di tengah-tengah. Ini misalkan contohnya after halving 2012 masih bisa turun lagi. Sekali lagi kalau kita tarik di sini after halving 2020, oke, masih ada boring sebentar, itu turun lagi. Lalu yang ketiga adalah 2016 kayak gitu kan, ada berada di sini yang kemungkinan
mengalami koreksi, setelah itu akan kita turun sekali lagi kayak gitu. Jadi dia bilang pre-bull market are trying to tell you something, do you understand? Ya, analisa lagi guys. Oke, yang terakhir kurang lebih sama MACD dari altcoins, bahwa ini adalah grafik dari others melawan BTC. Bisa dilihat bahwa MACD-nya udah crossing. Tapi hati-hati guys, waktu itu sudah sempat crossing juga 2024, tapi akhirnya kita nggak nembus juga gitu kan. Nah ini juga dia narik garis bahwa dia bilang udah melewati resisten kayak gitu. Oke, itu aja guys dari saya, terima kasih. Insya Allah nanti ketemu lagi besok hari. Kita lihat market, kalau teorinya benar berarti sekarang hari Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin bisa naik hijau, habis itu mungkin bisa koreksi lagi, atau malah sebaliknya bisa naik terus sampai mungkin 3 atau 4 bulan, habis itu baru koreksi. Oke, sekian dari saya, terima kasih guys. Semoga yang puasa lancar kayak gitu kan, kalau yang nggak puasa ya kita doakan semuanya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.